Selamat datang pada video pengimbasan Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Adapun pembahasan pada video ini adalah pentingnya asesmen nasional, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi dan numerasi, serta tindak lanjut laporan hasil AKM. Mungkin banyak yang bertanya apa pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional memiliki peran untuk membentuk kecakapan hidup abad 21 seperti kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk pencapaian karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila, yakni beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Dapat dilihat pada bagian berikut. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat dari asesmen nasional merupakan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas, serta sebagai dasar untuk penyusunan program. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaiannya. Asesmen nasional dibentuk atas dasar evaluasi ujian nasional yang mana butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif, kurang dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan pembelajaran, serta kurang optimal sebagai evaluasi pendidikan secara nasional. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan. Tidak dilakukan oleh semua murid. Pemilihan sampel dilakukan secara acak yang diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut ini merupakan bagian dari bagaimana asesmen nasional dirumuskan. Asesmen nasional terdiri atas AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, yang mana AKM itu sendiri dibagi menjadi asesmen literasi dan asesmen numerasi. Dengan bentuk soal sebagai berikut. Komponen AKM literasi membaca dibagi menjadi 3, yaitu komponen konten, komponen proses kognitif, serta komponen konteks, di mana komponen konten dibagi menjadi 2, yaitu teks informasi dan fiksi. Komponen proses kognitif dibagi menjadi 3, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sementara komponen AKM numerasi terdiri atas komponen konten bilangan, pengukuran, dan geometri data dan aljabar. Melalui proses kognitif pemahaman, penerapan, dan penalaran dengan konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi.
Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya dalam kompetensi literasi dan numerasi yang dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.